Beberapa pejabat terjerat kasus korupsi demi keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan wewenangnya. Jual beli jabatan bisa terjadi karena kurangnya integritas, moral, dan etika dari oknum pejabat negara atau pejabat daerah, dan juga pelaksanaan strategis edukatif pencegahan korupsi yang belum optimal. Pertama, yaitu tentang jual beli jabatan. Tentunya, kasus tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan wewenang. Tentu harus diketahui bahwa dalam mengisi jabatan haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlu diketahui pula bahwa dalam mengisi jabatan haruslah berdasarkan kualifikasi yang dilanjutkan ke tahap penyeleksian sampai ditetapkan orang untuk mengisi jabatan tersebut. Hal tersebut tentunya jika dilakukan dengan regulasi yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula, dan begitu pun sebaliknya. Semoga kasus tersebut tidak terjadi lagi ke depannya. Selain Wali Kota Tanjung Balai dan Sekretaris Daerahnya, Wakil Ketua KPK juga terlibat dalam masalah ini. Ini merupakan hal yang sangat miris sekali. Bagaimana kasus seperti ini akan hilang kalau di tingkat penegak hukumnya saja terlibat dalam kasus semacam ini? Jual beli jabatan tentu bisa kita cegah sedini mungkin dengan cara menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pastikan semua berjalan sesuai merit system, lakukan pengawasan secara ketat, tidak hanya pengawas internal, tapi juga eksternal. Jual beli jabatan bisa dicegah jika dalam seleksi dilakukan secara akuntabel, transparan, dan mengedepankan merit system. Penyederhanaan birokrasi menuntut adanya birokrasi yang dinamis, desain organisasi tangkas dan lincah, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja, kinerja optimal, serta profesionalitas ASN. Perspektif manajemen kepegawaian ini mengacu pada Undang-Undang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Di atas tentang penyederhanaan birokrasi, sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyetaran jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, disampaikan bahwa usulan penyetaran jabatan bagi instansi daerah dilakukan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layer susunan organisasi menjadi 2 level. Penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini, diharapkan terciptanya birokrasi yang lebih prima, dinamis, profesional, efektif, efisien dalam pelayanan publik. Smart ASN adalah ASN yang profesional, berintegritas, dan bebas KKN. Untuk menghasilkan Smart ASN, perlu diadakannya pemetaan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Dilaksanakannya tes seleksi yang ketat adalah upaya untuk menghasilkan seorang ASN yang berkualitas. Setelah menjadi seorang ASN, harus meningkatkan kompetensinya dalam menguasai IT, bahasa asing, memiliki sifat keramahan, mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab. Seorang ASN juga harus melakukan evaluasi kinerja agar menghasilkan kerja yang lebih baik dan menjadi smart ASN. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentunya diharapkan lahirnya aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi, profesional, netral, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan penataan terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan dengan cara pemetaan terhadap kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ASN sehingga menghasilkan ASN yang tepat dan benar menuju desain Grand Smart ASN yang diharapkan oleh pemerintah. Mall pelayanan publik di Pandeglang bisa memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan
Tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Pelayanan publik juga menjadi kata kunci suksesnya pembangunan nasional, termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi. Dengan hadirnya mall pelayanan publik di Pandeglang tersebut diharapkan dapat mendukung suksesnya reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik sesuai dengan harapan Presiden Republik Indonesia. Karena memang tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan secara cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat. Betul seperti yang dikatakan oleh Bapak Cahyokumolo, bahwa pelayanan publik yang berkualitas itu bukan hanya untuk menunjuk kehadiran negara di dalam memenuhi hak setiap masyarakat di semua lapisan. Percepatan pelayanan publik pun akan berdampak pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah termasuk di Pandeglang tersebut. Sebagai tempat terintegrasinya pelayanan, MPP Pandeglang yang merupakan MPP pertama di Provinsi Banten dan MPP ke-27 di Indonesia ini telah memiliki 23 counter pelayanan dan 223 jenis layanan. Adapun layanan tersebut hadir dari 23 instansi yang merupakan OPD Kabupaten Pandeglang, instansi vertikal, BUMN, dan BUMD. Tujuan kehadiran MPP ini adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, prinsip yang dianut dalam MPP yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.